Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita berada di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah framework. Nah, tema kita kali ini adalah menjalankan dengan controller. Sebelumnya kita sudah membahas tadi bekerja dengan model, view. Nah, sekarang dengan controller. Walaupun nantinya ini juga saling terkaitan seperti sebelumnya, ya. Jadi antara model, view, dan controller saling berkaitan. Cuma nanti bagaimana sekarang ini kita melihat cara kerja dari controllernya. Ya, kemarin kan dari model, dari view, walaupun juga terkait dengan kontrol maupun modul. Nah, kontrol ini merupakan jantung dari aplikasi yang dibuat menggunakan kode igniter. Nah, komponen ini akan menentukan bagaimana nantinya permintaan user itu dapat ditangani oleh sistem. Nah, sama juga halnya seperti model kontrol ini juga merupakan sebuah kelas. Ya. Nah, setiap controller merupakan kelas turunan dari kelas CI controller. Jadi itu adalah turunan, induknya adalah CI controller. Maka kita jangan heran ketika kita membuka nanti seperti kita lihat di gambar. Ya, seperti kalau kita melihat di gambar tersebut. Nah, di sini akan ada demo class control, kemudian extend CI controller. Nah, CI controller inilah adalah induknya. Ya, CI controller ini adalah induknya. Nah, nama kelas controller akan digunakan sebagai segmen pertama dalam URL yang diminta oleh user. Ya. Kemudian segmen kedua URL merupakan nama metode di dalam controller yang akan dipanggil. Nah, bisa kita lihat di sini. Sebentar. Oke, kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat di sini di browser ini ya. Oke, misal kita buat tuh localhost. Ya, indeks PHP. Nah, nantinya kita buat seperti ini, misalnya demo underscore controller aksi. Nah, di URL ini kalau kita lihat demo control ini adalah disebut dengan segmen pertama. Dan aksi ini adalah segmen kedua. Ya, URL di atas akan memanggil atau mengeksekusi metode aksi yang ada di dalam controller demo controller. Jadi ini ketika kita beraksi di segmen kedua, maka dia akan memanggil atau mengeksekusi yang ada
di dalam demo controller. Jadi aksi yang ada di dalam demo controller.php ini. Nah, jika pada saat pemanggilan URL segmen kedua tidak disertakan, maka yang akan dipanggil adalah indeks saja. Ini indeks. Ya, jadi kalau misalnya aksi segmen kedua ini tidak ada, hanya demo controller, maka yang dipanggil adalah ke index.php. Nah, metode di dalam controller ya. Pada bagian ini kita akan membuat contoh controller yang sangat sederhana ya, dengan namanya adalah demo underscore controller. Nah, di dalam controller tersebut ya akan kita definisikan dua metode, yaitu ada index ya dan aksi. Nah, jadi kodenya bisa kita buat seperti yang ada di sini ya, kodenya demo controller. Nah, nanti kemudian ini kita simpan ya, kita file, kemudian ini kita pilih save as ya. Nah, kemudian nanti ini kita pilih di controller ya. Ini kita taruh di sini index. Nah, kita simpan di sini dengan namanya adalah demo controller.php. Ya, kita cari ininya PHP. Oke, kemudian ini kita save. Nah, kemudian kita coba untuk memanggilnya. Ya, kita klikkan demo controller tanpa ada aksi. Ternyata ada error. Nah, ini ya. Oke. Kita lupa membuatnya. Nah, seperti ini. Jadi jika seperti ini ya, metode index aksi default dipanggil. Jadi ini tanpa ada segmen kedua, jadi hanya demo controller, maka dia akan ke index. Jadi kita lihat perintahnya adalah public function index ya, ini sebagai default. Nah, nanti aksi lain ya, di sini adalah perintah public function aksi. Nah, hasil di ini menunjukkan bahwa ketika segmen kedua tidak disertakan dalam URL ya, nah maka tadi yang dipanggil adalah index, metode dari index. Dia berperan sebagai default. Nah, ini juga sama juga hasilnya ya. Jika kita buat demo controller, kita buat lagi indeksnya. Nah, indeks seperti ini. Nah, maka hasilnya juga sama. Nah, tetapi ketika kita membuat di segmen kedua, ya kita buat tambah aksi. Oke. Maka metode aksi yang keluar, yang dipanggil. Jadi berbeda. Nah, hanya dengan satu controller, ya, satu controller kita bisa buat dua halaman berbeda jadinya, ya. Jadi kalau dia bisa indeks, kemudian bisa aksi tergantung di URL yang mana tadi kita tambahkan. Nah, dari kedua contoh ini ya dapat kita simpulkan bahwa metode di dalam controller sebenarnya dia berperan sebagai aksi yang digunakan ya untuk menangani permintaan-permintaan user. Ya, kecuali beberapa atau
metode-metode yang bersifat privat. Nah, itu nanti kita bahas lagi bagaimana dia yang bersifat privat dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita melewatkan segmen URL ke dalam metode. Ya, jika URL ini mengandung lebih dari 2 segmen, ya, maka segmen ketiga, segmen keempat dan seterusnya akan dilewatkan ke dalam metode sebagai parameter. Jadi kalau kita buat nanti segmen ini bukan 2 aja, bukan indeks satu aksi, tapi ada banyak. Ya, nanti ada misalnya ada PHP, Python dan sebagainya. Oke, ini bisa kita buat contohnya sebagai berikut. Nah ini kodenya boleh diketik dulu ya, nanti di pause saja di videonya, bisa di pause ya, jadi sambil mengetik. Nah, ini saya langsung saja menjelaskan agar kita tidak banyak menghabiskan waktu. Nah, jika sudah diketik ini semua, maka kita simpan ya, file, kembali save as. Tunggu sebentar. Kita save as ya, sambil ketik kemudian di save as jika sudah selesai. Nah, ini kita dikontrol, kemudian kita buat namanya adalah kode. Ya, tetap PHP. Nah, ini kita buat namanya kode. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, tadi kita sudah simpan ya. Kontrolnya sudah kita buat ya. Jadi nanti dia akan memanggil ya permintaan si user. Nah, sehingga selanjutnya kita harus membuat view-nya, karena di sini ada view ya, memanggil atau meload dari si view. Jadi di sini ada 5 halaman kita buat ya, ada PHP view, Python view, CPP view, kemudian ada Java view. Nah, oke, ini kita buat. Pertama kita buat adalah untuk PHP view. Ya, PHP view yang pertama ini scriptnya. Ya, kalau sudah diselesaikan scriptnya, oke, sepertinya ini kita oke, ini scriptnya ya. Kalau sudah dikerjakan scriptnya, kita file, simpan, save as, itu di application, kemudian pilih view ya. Nah, ini masukkan namanya PHP view. Oke, ini kita buat PHP. Oke, kita simpan ya. Ini udah PHP view. Kemudian selanjutnya ini juga kita buat Python view ya, file, save as. Ini boleh di stop aja nanti untuk menu scriptnya. Jadi ini saya skip, save as, kemudian di view ya, tetap di view, kemudian pilih Python view.
dipilih PHP, save. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah yang CPP, ya, C++. Jadi ini kita save as juga. Kemudian ini kita pilih CPP view. Ekstensinya kita pilih PHP, ya, kemudian save. Dah. Oke, sudah kita save. Terakhir adalah di nih, Java view. File, save as. Kita pilih Java view. PHP, oke, save. Nah, semua sudah kita kerjakan, ya. View-nya sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba, ya, memanggil. Jadi di segmen kedua, ya, kita di sini akan mencoba memanggil, ya, kita coba memanggilnya. Oke. Nah, ini di sini kita hapus, kita buat kode, ya, kemudian segmen keduanya hello, segmen ketiganya adalah PHP. Oke, kita lihat ternyata ada error punya saya nih. Nah, kenapa error? Kita cek, katanya syntax error unexpected. Oke, kita lihat PHP view line 9. Kita lihat PHP view line ke 9. Oke, di sini ada error katanya, ya, di STTR-nya, ya. Kita lihat dulu di PHP view ada error. Sini sudah seharusnya, ya, STR. Batas, kemudian LT titik PHP hello world. Oke, kemudian seharusnya sini sudah oke, ya. Kita lihat di kodenya. Nah, jadi ini kalau kita lihat,
Oke, kalau misalnya kita tes di yang lain ya, Java misalnya, apakah error juga? Nah, jadi yang seperti tadi, seperti PHP ya, itu ada error. Nah, tapi kalau kita buat di Java ya, dia seperti ini muncul ya. Jadi kelas hello ya, public void main string, kemudian hello world. Nah, ini kan keluar ya. Kemudian ketika kita masukkan nilai string bahasa yang tidak ada dalam pilihan, jadi misalnya ini hello tadi ya, ini Java yang keluar. Kemudian misalnya kita ketikkan perintahnya, ini Ruby ya, segmen ketiga tidak ada kita buat, apa yang keluar? Maka perintahnya adalah URL yang Anda masukkan itu salah. Nah, kemudian juga misal kita buat tadi itu Java ya, CPP perintahnya. Nah, hello world C++. Nah, gitu juga kalau nanti kita buat misalnya sini adalah Python. Oke, sudah. Hello ya. Oke. Nah, jadi ketika ini kita buat yang tidak ada di segmen ketiganya, seperti tadi, maka dia akan bilang URL yang akan kita masukkan salah. Tidak sesuai dengan yang ada di controller tadi. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat atau memetakan ya nama metode yang akan dipanggil. Nah, segmen kedua dalam URL akan menentukan metode yang ada di dalam controller yang akan kita panggil atau yang akan dipanggil si user. Dengan demikian ya, nilai parameter yang diisikan ke dalam segmen kedua harus benar-benar sama dengan nama metode yang akan dipanggil. Nah, perilaku standar ini dapat diubah dengan mendefinisikan metode ya _remap ya. Kemudian artinya kita dapat memetakan sendiri nama metode yang akan kita dipanggil ketika user mengisikan segmen kedua di dalam URL yang mereka minta. Nah, jadi dengan adanya konsep ini atau metode ini ya, segmen kedua itu tidak harus sama dengan nama metode yang kita buat. Jadi nanti bisa berbeda di segmen kedua. Nah, ini contoh ya aplikasi yang skripnya kemudian kita contohkan ya, yang untuk menunjukkan cara kerja metode _remap di dalam controller. Nah, baik, ini bisa kita buat script yang baru ya. Oke, ini kita buat script yang baru di sini. Oke, Java View. Nah, ini kode script yang baru ya. Oke, ini bisa di pause sampai sini. Kemudian saya ke bawahkan juga. Nah, ini akhirnya seperti ini. Oke, jika sudah, ini bisa di file, kemudian save as, ya kita ke application, controller, ya kemudian ini kita buat namanya kode 1. Ya, kode 1.php. Oke, kita save. Nah, selanjutnya setelah ini dibuat ya,
untuk view-nya ya, jadi di sini kan ada beberapa minta view ya, load view, PHP view, Python view. Ini yang sudah ada kita buat sebelumnya. Jadi kita tidak usah membuat kembali view-nya ya, karena sudah ada. Nah, meskipun dalam kontrol kode 1 kita tidak juga mendefinisikan metode dengan nama Python ya, ataupun CPP, kemudian Java. Nah, kita dapat memanggil URL berikut tanpa nama ini. Ya, jadi sebelumnya kalau kita lihat di sini, nah, kita harus membuat nama yang nanti ada PHP, ya, Java View dan sebagainya ketika kita melakukan view. Nah, jadi ini berbeda. Nah, kita bisa lihat ya, jadi tanpa ada di segmen ketiga, jadi hanya cukup segmen 2 saja, 2 segmen. Nah, ini oke, kita ya, segmen kedua Hello Python, Hello C dan Hello Java, kemudian index. Oke, ini salah Javanya. Sudah, kemudian kita coba ya. Ini kita tekan lagi. Nah, di sini kita buat adalah kode 1. Jadi tidak tanpa ada hello, kemudian kita masukkan Python. Oke, ternyata ada error. Kita lihat ada error di line ke-35 katanya. Kita cek line ke-35. Oke, terlalu banyak. Kita save. Kita refresh. Oke, ternyata pack not found. Berarti tidak terpanggil ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, coba kita cek yang lain. Kenapa dia tidak bisa terpanggil. Apakah sama? Oke, dia sama juga. Kemudian Java. Nah, katanya ada pack request not found. Ya. Nah, maka coba kita lihat. Ya, kalau kita lihat memang ini menyebabkan karena nama metode ya, yang awal tadi itu tidak diminta karena dia tidak tersedia di dalam controller. Jika kita buat Java saja dia tidak tersedia, kemudian tadi Python ini kita buat juga tidak tersedia. Nah, di sini kita mendefinisikan metode remap ya. Nah, sehingga kita dapat menyertakan bahwa segmen kedua Python akan memanggil metode dari hello underscore Python. Demikian juga untuk segmen kedua CPP dan Java, yang masing-masing akan memanggil metode hello CPP, kemudian hello underscore Java. Jadi kita lihat di sini sepertinya, nah ini remapnya ya. Oke, kita cek lagi. Sepertinya ada kesalahan di script kita. Oke, kita akan mengecek satu persatu kembali ya. This view. Oke, di sini sudah. Segmennya ini yang segmen kedua tadi ya, ini remap tersebut.
Ya. Oke, kita lihat pelan-pelan kita perbaiki. Seharusnya ini bisa ya, coba kita tes. Oke, kalau kita lihat di sini ada kesalahan di line ke-23 katanya. Kita cek line ke-23. Oke, jadi kita sudah dapat kesalahannya sepertinya. Oke. Oke. Kita cek. Java dia tidak mau. CPP. Oke, baik. Di line ke-23 juga katanya ya. Jadi oke. Segmen kedua is oke. Tidak ada masalah ya. Oh iya, tidak juga nih. Di sini kurang satu lagi. Oke, kita save. Ya. Dia malah tidak mau menggunakan remap tadi ya. Kita cari bagaimana jalan ya supaya remap ini mau terbuka ya. Kita lihat.
Oke, kita lihat di yang lama. Kemudian di sini. Oke, kita buat contoh ini, apakah ada? Tetap not fun. Ini ada kesalahan ya, karena dia tidak bisa memanggil halamannya ya. Jadi di sini fungsi dari remap ini function di sini kita lihat dia tidak bisa ya, berarti ada salahnya di, kita cari di mana kesalahannya. Ini kita cek lagi, berarti ada salah nih. Nah, coba kalau kita buat misalnya dia pakai hello ya. Oke. Tetap juga not fun ya. Oke, ada kesalahan mungkin nih.
Iya betul. Ternyata ya WOM-nya itu belum aktif. Nah, mati sendiri tadinya. Oke, kita coba dulu, kita aktifkan WOM kita kembali. Nah, ini WOM kita sudah aktif. Kita coba ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Python. Tetap not fun ya. Ini WOM kita sudah aktif, seharusnya tidak masalah lagi. Masih seperti ini. Coba kalau kita masuk ke masuk ya ke entry atau ke kode. Ini masuk ya, tapi di kode 1 jadi di sini kalau Java seharusnya masuk seperti ini ya. Tapi ini dia tidak bisa memanggil yang melakukan remap tadi. Jadi masih ada masalah di dalam script kita. Kita coba lagi. Oke, di sini. Kita search ini PHP view, kemudian Python view, PHP. Oke, kemudian juga sudah. Oke, di sini ya public function remap sudah, tapi dia seperti fungsi remap ini tidak mau keluar ya fungsinya. Jadi kita lihat dulu apa masalahnya, coba kita buat. Oke, kita akan ulang. Ini adalah remap. Kemudian kita masukkan segmen kedua. Oke, kita save. Kita coba kembali. Nah, kita tidak mau juga. Kemudian if
selanjutnya sudah iset segmen kedua ya, kemudian switchnya str di segmen kedua sudah juga kita buat grup awal, kemudian case-nya adalah Python. Di sini memanggil metode dari Hello Python. Nah, di Hello Python inilah seperti dia tidak mau masuk ya. Nah, harusnya ini fungsi dari Hello Python ini, nah, dia seharusnya mau. Python oh salah PH ini. Kita mau ya Python salah. Save, coba. Oke, ternyata katanya di mana? Line ke-27. Tetap dia tidak mau melakukan request ya. Oke, selanjutnya kita lihat di case CPP sudah memanggil hello Java, klik kemudian default sudah. Seharusnya ini tidak ada kendala lagi ya, karena sudah semua. Sepertinya fungsi dari metode remap ini yang kita tidak dapat ya. Bahkan ke default pun ini tidak mau muncul. Nah, yang dia ke segmen 1 pun dia tidak mau muncul. Oke, dia, kode 1 ini
sepertinya dia tidak mau memanggil. Nah, ini dia. Kita coba. Oke, ternyata saya terlupa ya. Jadi ini dia. Kelasnya ini kode 1 ya. Nah, ternyata tadi itu kode L, jadi salah ya. Nah, kita sudah memakan waktu lama ya. Nah, baik. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini tadi remap tadi, dia akan memanggil berdasarkan ini. Ya, tidak ada segmen dari hello lagi. Ya, langsung saja dia CPP misalnya, Python. Nah, di sini akan jadi dia ketika kita membuat perintah CPP, ya, maka si controller akan memanggil metode dari hello underscore CPP. Nah, dan CPP ini. Jadi dia akan otomatis memanggil hello CPP. Ya, jadi kita buat CPP saja, dia akan memanggil dari hello CPP. Nah, tanpa harus kita buat namanya hello CPP. Nah, coba misalnya kita buat sini adalah hello CPP, apa yang keluar? Hello underscore CPP. Nah, maka dia error. Ya, kalau kita lihat dia berada di PHP view seharusnya. Cuman di PHP view ini ada error seperti yang tadi tuh. Nah, dia default masuk ke PHP view. Nah, ini bisa kita rubah. Misalnya kita defaultnya ini kita ganti, ya, karena ini adalah indeksnya PHP view, bisa kita ganti misalnya ini indeksnya nanti keluar adalah Java view misalnya, ya. Kalau kita mengetikkan selain dari CPP, Python, Java, maka dia akan masuk ke default, ya. Nah, oke. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, ya, untuk bekerja dengan kontrol sudah selesai, ya. Nanti kita lanjut lagi dengan metode tingkat akses privat, ya. Nah, ini yang privat. Nah, itu akan kita bahas. Kemudian nanti kita juga mendefinisikan konstruktor di dalam controller. Kemudian kita juga nanti menentukan controller standar, ya, default. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang menyimpan controller ke dalam subdirectory. Nah, jadi ketika kita mengetikkan script, ya, jangan ada yang salah seperti tadi kita bingung, ya. Jadi terpecahkan, ya. Jadi ini kode 1. Nah, saya kira tadi ini 1, ternyata L yang saya buat sehingga tadi tidak muncul. Nah, baik, saya tutup. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.